selayaknya lah Kapolri minta maaf. Selayaknya lah Kapolda nggak usah bertele-tele bicara yang enggak, pakai hal-hal yang tidak faktual. Selayaknya lah Kapolda minta maaf, kalau perlu mundur dari Kapolda, nggak perlu dipecat. Selayaknya lah Kapolres itu mendatangi seluruh korban, minta maaf, kalau perlu mundur dari jabatan, nggak perlu dipecat. Indonesia bangsa terhormat, tapi kita tidak begitu terhormat ketika para pimpinannya tidak punya kehormatan. Dan itu yang sedang terjadi sekarang. Pak Jokowi bilang bahwa dalam waktu 24 jam urusan ini harus dibereskan. Menurut saya, nggak sampai 5 jam itu beres sebenarnya. Kalau semua duduk bersama dan terbuka. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, di hari yang mendung ini, kita masih dalam suasana berduka. Ada peristiwa tragedi kemanusiaan seperti yang kita semua tahu di tanggal 1 Oktober yang lalu. Federasi Kontras, saya dan beberapa teman datang ke Kota Malang bertemu dengan teman-teman Aremania untuk satu hal, yaitu memastikan bahwa keadilan bagi korban itu dipenuhi oleh negara. Ada banyak informasi yang telah kami kumpulkan dan nanti mungkin bisa ditambah oleh teman-teman sekalian, menyangkut tentang mengapa kok sampai ratusan nyawa harus melayang sia-sia di acara yang seharusnya penuh dengan sorak gembira. Orang bermain bola itu kan bergembira, kalah atau menang ya itu urusan hasil pertandingan. Tidak selayaknya nyawa harus melayang ketika orang sedang menonton bola. Malang itu bukan daerah perang, tidak ada situasi kedaruratan, tidak ada konflik apapun yang bisa kita tarik sebagai hal yang wajar apabila ratusan orang meninggal dunia hanya karena nonton bola gitu. Dari seluruh informasi yang kita ambil dari banyak teman-teman, Kontras mengambil kesimpulan pada intinya peristiwa tanggal 1 Oktober itu terjadi karena dua hal. Satu, kelalaian dari panitia penyelenggara. Dua, tindakan berlebihan dari aparatur keamanan. Kelalaian dari panitia penyelenggara itu terindikasi dengan pertama, adanya jumlah penonton yang melebihi kapasitas dari kapasitas stadion. Yang kedua, ketika ada potensi kerusuhan, ada potensi kekacauan, SOP penyelamatan tidak terjadi di situ. Sejumlah pintu stadion di 11 sampai 12 kali 14 yang seharusnya dibuka justru ditutup, sehingga penonton yang di dalam stadion yang bisa keluar dengan segera itu terjebak di area stadion itu. Sementara menyoal tentang personel polisi, Kontras sangat prihatin, mengutuk keras model SOP semacam ini yang kalau itu dibilang SOP oleh Kapolri. Saya pikir Kapolri sebagaimana seharusnya seorang kepala polisi paham tentang instrumen hak asasi manusia dalam setiap penanganan kerumunan massa yang menimbulkan kerusuhan. Gas air mata itu memang terkategori sebagai senjata yang tidak mematikan, tetapi harusnya tidak boleh dipergunakan di dalam stadion. Gas air mata telah dilarang oleh bukan hanya FIFA, tapi juga instrumen yang dibuat oleh UN menyangkut tentang pengendalian massa. Kami menduga kuat bahwa sumber daripada jatuhnya ratusan korban jiwa itu adalah karena gas air mata itu. Teman-teman supporter yang memberi informasi kepada kami terkait
peristiwa menit-menit terakhir setelah pertandingan berakhir, yaitu beberapa orang yang datang turun ke lapangan. Informasi yang kami dapat, teman-teman itu tidak sedang akan melakukan tindak kekerasan, tapi hanya sebatas pengen memberikan support karena kecewaan akibat kalah bertanding, support pada pemain Arema. Juga ada yang pengen selfie, foto-foto karena ada idolanya di situ. Tapi ternyata itu justru direspon oleh aparat keamanan yang di lapangan dengan tindakan yang berlebihan, yang itu memicu sejumlah penonton yang lain turun ke lapangan. Seharusnya di saat itu aparat keamanan yang berjaga di sana seharusnya mampu untuk mencegah kerumunan yang lebih banyak dari arah tribun menuju ke bawah. Ada banyak video yang beredar di media sosial yang merupakan rekaman dari teman-teman yang di lapangan untuk mengkonfirmasi hal itu. Kita punya polisi yang dilatih dan terlatih bukan untuk membunuh, terlatih dan dilatih untuk melindungi, terlatih dan dilatih untuk mencegah adanya korban, bukan dilatih dan terlatih untuk menimbulkan korban. Di tanggal 1 Oktober itu kita justru melihat bahwa polisi kita sebenarnya terlatih untuk bikin korban, bukan terlatih untuk mencegah korban. Ketika kerumunan massa dari atas tribun datang ke bawah, yang dilakukan oleh polisi justru menembakkan gas air mata bukan ke lapangan, tapi ke tribun. Di atas tribun itu ada ibu, ada anak-anak, ada orang-orang yang secara fisik memiliki kerentanan. Saya nggak habis pikir apa yang ada di dalam pikiran personil polisi yang melakukan hal itu. Ada juga rekaman video di sejumlah yang saya terima begitu tentang sorak-sorai petugas yang seolah-olah sangat bersemangat untuk menembakkan gas air mata itu. Hal yang menurut saya sangat memprihatinkan itu terjadi di antara personil polisi yang merupakan institusi kebanggaan kita. Republik ini akan hancur kalau tidak ada polisi. Tapi republik ini juga akan hancur kalau polisinya nggak mampu bekerja. Polisi pelindung masyarakat, bukan sebaliknya. Dari teman-teman itu, maka selayaknya lah Kapolri minta maaf. Selayaknya lah Kapolda nggak usah bertele-tele bicara yang enggak, pakai hal-hal yang tidak faktual. Selayaknya lah Kapolda minta maaf, kalau perlu mundur dari Kapolda, nggak perlu dipecat. Selayaknya lah Kapolres itu mendatangi seluruh korban, minta maaf, kalau perlu mundur dari jabatan, nggak perlu dipecat. Indonesia bangsa terhormat, tapi kita tidak begitu terhormat ketika para pimpinannya tidak punya kehormatan. Dan itu yang sedang terjadi sekarang. Pak Jokowi bilang bahwa dalam waktu 24 jam urusan ini harus dibereskan. Menurut saya, nggak sampai 5 jam itu beres sebenarnya. Kalau semua duduk bersama dan terbuka. Hal lain, soal verifikasi informasi dan data. Kami mendapatkan banyak laporan dari Pasuruan, dari Blitar, dari Probolinggo, dari sejumlah kabupaten di Malang yang lokasinya agak di dalam begitu, yang tidak bisa mengakses informasi di kota, yang hingga sekarang mereka belum terkonfirmasi dari pihak yang berwenang. Jumlahnya nggak sedikit. Pagi tadi saya mendapat telepon karena kami membuka pos pengaduan, mendapat telepon dari seorang bapak di Pasuruan, anaknya meninggal. Juga mendapat informasi telepon juga dari seorang kerabat di daerah Pakis di Kabupaten Malang sini yang kedua anaknya meninggal. Ini peristiwa yang saya kira nalar kemanusiaan kita menjadi tanyakan ulang gitu. Apabila kerja cepat untuk urusan begini itu harus bertele-tele gitu. Saya sangat prihatin terburu-buru gubernur provinsi Jawa Timur, saya yakin niatnya baik untuk menyampaikan santunan kepada sejumlah korban. Dalam peristiwa ini harusnya rakyat bukan mendapat belas kasihan,
tapi kejelasan atas penegakan hukum. Harus ada kesimpulan yang utuh, apakah ini merupakan kelalaian petugas ataukah bukan. Kalau ini kelalaian petugas, maka bukan santunan yang diperlukan, tapi restitusi yang harusnya diberikan. Santunan itu belas kasih saja. Ya kita boleh kasih, ada kasih santunan ke orang, tapi rakyat punya hak. Ada aturan hukum yang harus ditegakkan di sana. Siapa yang harus dipecat di peristiwa ini, siapa harus dihukum di dalam peristiwa ini, dan korban harus diberikan pemulihan, restitusi oleh negara. Kurang lebih itu yang poin-poin penting yang ingin kami sampaikan dalam jumpa pers di siang hari ini. Kami belum membuat laporan utuh soal peristiwa ini. Tentu Kontras sebagai lembaga dan negara punya keterbatasan untuk menggali informasi. Kami mendapat informasi kunci dari sejumlah kerabat korban atau korban saksi langsung peristiwa di banyak tempat yang pada saat itu hadir langsung di stadion, menyaksikan detik-detik peristiwa itu secara langsung. Kami berharap informasi-informasi kunci itu bisa menjadi input, menjadi masukan kepada polisi. Saya kira lembaga-lembaga negara yang punya kaitan dengan HAM itu juga harus segera membentuk tim untuk melakukan verifikasi soal peristiwa yang terjadi. Ada Komnas Hak Asasi Manusia, ada lembaga perlindungan saksi dan korban, dan ada kantor-kantor kementerian terkait. Kami mendesak agar ada tim independen yang melibatkan komunitas Aremania untuk bekerja bersama, melakukan verifikasi seluruh informasi dan kemudian melakukan follow up bersama-sama. Apa yang mesti dikerjakan dan apa yang mesti dipertanggungjawabkan oleh negara dalam peristiwa ini. Hari ini korban dan keluarga korban mengalami trauma. Walaupun saya kira teman-teman adalah orang-orang yang humoris dan lucu-lucu ya, sangat terkasihan. Semalam teman-teman bergurau, daripada kita main bola mending main rampak saja. Main bola mati kita, Pak. Atau main pencak silat saja deh. Main bola mati itu di Indonesia, bayangin. Kalau main bola mati di jalur Gaza itu wajar. Ada orang perang main bola, matilah kita. Ini di area yang damai, tidak ada apa-apa, tidak ada orang berkelahi antar supporter. Mati kita gara-gara main bola. Kemudian di Batu ada. Dengan nanti kalau misalnya butuh data A1-nya, nanti ada teman-teman. Nanti teman-teman kan yang nggak melempar sebegitu mudahnya data, karena aku percaya habis sampean. Percaya loh aku habis sampean. Semua meneh sing tak jalu itu lu lek sampean sing iso ngomong. Ngomong. Nggak iso Mas. YouTube, Facebook atau apapun WA. Sampean vokale. Tolong sampean wangi hati-hati sampean dulu sampean. Jadilah pers yang benar-benar awal di ngomong. Pers menyuarakan rakyat, pers yang menyuarakan supporter. Ojo dipelintir. Tragedi iki Mas sudah berulang kali. Tolong sama kalian. PSSI bangsa. Aku mulai awal perang habis PSSI. Mulai Gajah. Orang-orangnya oknum. Tapi di dalam siapapun ketua PSSI-nya, kalau Exco dan orang-orang bandar-bandar yang main di belakang, tetap orang itu PSSI. Kalau Pak Jokowi sampai melakukan di PSSI juga, kocok ngomong itu di PSSI sampai totoi, ngomong sepak bola Indonesia apapun di situ. Ya, FIFA. Ojo ditoto, ojo dititung. Kita ngomong Indonesia. Kita ngomong Indonesia. Dulu jadi itu Mas dari Kontras matur nuwun dulur-dulur kabeh. Aku jauh tulung nang sampean lahir batin ya. Adik-adik sampean gak umur berkorban. Dipateni ambek gas air mata. Jangan berhenti di sini dulu, ojo berhenti. Lek sampean ngomong la ilaha illallah, suarane sampean suarane Tuhan.
betul sampai no yang benar. Kita usut tuntas kejadian tragedi Kanjuruhan. Sepanduk habis ini kota, kabupaten semuanya akan turun. Ojo guyon lho ambek Aremania. Dari Aremania ini mempertahankan kotanya. Tapi lek kok ini iki gak iso Mas. Duluku mati kabeh Mas. Gak ropo-opo, gak tau demo, gak tau gak ngerti apa kena gasari matahari cilik-cilik wayahe sekolah. Piro sampeyan kei duit? Bayar sekolahane dhewe mangane mulai gedene sampe cilik. Tek biaya piro? Ngomong di kono Mas, ojo ngomong jutaan. Atusan le iso le saking uang timbal balik santunan. Asuransi harusnya ada di stadion. Karena saya nonton, saya butuh kenyamanan, butuh pengayoman. Lek misalnya kan asuransi ya apa? Kan gitu. Saya berharap ini tetap kita berjalan, Aremania tetap berjalan, menyatukan visi-visi usut tuntas kejadian tragedi Kanjuruhan. Ini kita ada di titik 3 wilayah, Batu, kota, sama kabupaten. Teman-teman sudah mengikut data Mas. Nanti jenengan kalau butuh kita nanti bergerak. Ya memang kemarin itu kita nggak bisa ngomong, Mas Juli, Mas Dadang memang pelaku. Tapi kejadian ini sudah berulang kali aparat membawa senjata dan segala macam. Sampean bro, arek cilik-cilik di karate kau yang ngono, digebui kau yang ngono. Ngomong apa sih? Negara? Enggak. Politik? Enggak. Ngomongi mek Arema dulu ya apa ya? Wah, kok iso kalah? Kok iki apa sih? Pelatihmu ya apa sih? Manajemen bayar lo aku. Saya ketemu. Resmi. Jadi kau no sing gak bayar Mas. Jadi saya berharap ini yang disampaikan dari teman-teman wartawan atau yang lain, tolong bantu dulu ya. Tolong bantu usut tuntas semuanya. Data-data nanti kita ingin kasihkan ke siapa yang nanti koordinatornya dari situ, dari negara atau apapun. Tolong, ini permasalahannya bukan ngomong masalah yang lain, tapi ngomong masalah marwah sepak bola Indonesia. Itu aja. Mungkin ada tambahan dari teman-teman.